Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam ciptaannya. Penyelamatannya diberikan kepada kita lewat penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakanlah namanya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 2, bait kedua dan 4. Suci, suci, suci. Suci, 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 Engkau kudus tersungkur di depan takhta-Mu, menerima tanya. Segenap malaikat sujud menyembah Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 Turah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita awali dengan pengakuan dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang dengan setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan Yesus naik ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Tuhan Yesus melalui para murid-Nya. Kelanjutan kasih Allah yang dikaruniakan bagi dunia. Para murid Tuhan Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kasih Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelaman Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja. Kisah kasih yang juga diwartakan melalui cara hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi. Mari kita menyanyikan nyanyian pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat 92, bait kedua dan ketiga. Di atas bukit yang sepi. Yesus pulang ke tatanya, surga mulia. Karya penyelamatannya sudah sempurna. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Akui dengan iman, Dia Rajaku. Abdikanlah diriku kepada Tuhanku. Firman-Nya ku taati terus, itulah janjiku. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur Pujian dari Kitab Mazmur pasal 47 ayat 1-9. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hei segala bangsa-bangsa,
Bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhtanya yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pengharapan kita dari Kidung Jemaat 225, bait pertama, 3, dan 5. Berkereta awan putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju kotanya, dan menuju tatanya. Menguasa dalam dunia dan malaikat dalam surga, mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Hai pendosa siapkan hati, berimanlah orang sakit, orang miskin haraplah, orang miskin haraplah. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau Allah kami yang selalu memelihara kehidupan kami. Engkau tidak hanya memelihara kehidupan jasmani kami, tetapi Engkau juga memelihara kehidupan rohani kami. Seperti pada saat ini Engkau berkenan untuk memperdengarkan firman-Mu yang akan kami baca pada saat ini. Oh Tuhan, mampukan kami untuk menangkap dengan baik, untuk menyimpan dalam kehidupan kami, dan melakukannya dengan benar. Hamba-Mu yang akan menjelaskan isi firman-Mu, mampukan menjelaskan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Lengkapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-11.
Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 yang demikian bunyinya. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbagai yang mendengarkannya dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingat di tahun 70-80 ada sebuah lagu yang berjudul Pergi Untuk Kembali, yang dikarang oleh Minggu Stahitu. Liriknya berisi kata-kata pamitan dari seseorang, tetapi dia berjanji akan kembali dengan segera. Maka ia berpesan kepada yang ditinggalkan agar tidak bimbang dan ragu. Sebaliknya melepas kepergiannya dengan senyuman. Ketika membaca syair lagu ini saya teringat ketika Tuhan Yesus meninggalkan para muridnya naik ke surga. Kepergiannya ke surga tidak berarti
ia meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Seperti yang dijanjikannya di Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 yang demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak, Ibu, saudara dan anak yang dikasihi Tuhan, dalam kesaksian kitab suci sebenarnya ada dua peristiwa di mana para murid pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus gurunya. Yang pertama adalah peristiwa ketika para murid ditinggal mati oleh Tuhan Yesus gurunya. Ketika itu para murid mengira bahwa riwayat dan karya Yesus gurunya telah tamat. Telah berakhir karena gurunya wafat. Peristiwa ini ditandai dengan keadaan murid-murid saat itu. Mereka merasakan kesedihan dan bahkan kehilangan harapan. Di Markus pasal 16 ayat 10 dikatakan demikian. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Para murid berkabung dan menangis ketika ditinggal mati oleh gurunya. Kemudian di Lukas pasal 24 ayat 21a, salah satu murid yang pergi ke Emmaus mengatakan demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dalam perkataan ini ada nada bahwa kematian Yesus telah menghilangkan harapan para murid. Dari dua bagian ayat ini kita mengerti bahwa kematian Yesus oleh para murid dianggap sebagai berakhirnya kisah dan karya Yesus di dunia ini. Maka ketika bangkit, Tuhan Yesus segera menemui para murid dengan tujuan meyakinkan kepada mereka bahwa kisah dan karya Yesus belum selesai. Karena ternyata dia hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Peristiwa kedua di mana para murid merasakan ditinggalkan oleh Yesus, gurunya. Ketika ia naik ke surga seperti yang disaksikan dalam bacaan kita tadi. Ternyata seperti pada peristiwa kematiannya, kenaikannya ke surga meninggalkan para murid, tidak berarti kisah dan karya Yesus sudah selesai. Tetapi justru menjadi babak baru di mana para murid diutus untuk melanjutkan karya Yesus dengan menjadi saksi karyanya. Karya Yesus yang telah memberikan kasih dan pengorbanannya dalam rangka pemulihan hidup manusia di hadapan Allah. Di dalam rangka Allah menyatakan cinta kasih-Nya, disitulah ada babak baru. Karena ketika diutus menjadi saksi, tidak lagi merasakan kehadiran Yesus secara fisik. Sementara tugas bersaksi bukan sesuatu yang ringan, maka Tuhan menjanjikan hadirnya Roh Kudus yang berkuasa untuk mendorong, menyertai, dan memampukan para murid bersaksi. Ada firman dalam ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Menjadi saksi bukan sesuatu yang mudah.
Tetapi Roh Kuduslah yang akan memberi kemampuan kepada para murid untuk melakukannya. Hanya bukan itu saja masalahnya. Tidak mudah untuk merasakan penyertaan Roh Kudus. Berbeda dengan ketika para murid masih dekat dengan gurunya, di mana mereka bisa langsung berbicara, mendengarkan nasihatnya, dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Maka sesungguhnya ketika mereka jauh dari Tuhan Yesus dan kemudian yang menyertai mereka Roh Kudus, maka mereka sungguh harus mau beriman kepada penyertaan Tuhan itu, kepada Roh Kudus yang sungguh-sungguh menyertai kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para murid kesulitan tentunya untuk bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Karena tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Apalagi kita sebagai orang beriman yang hidup pada zaman sekarang. Tidak mudah kita untuk bisa merasakan karya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita lewat karya Roh Kudus. Sehingga kadang-kadang kita bisa merasa takut. Karena apa? Karena bahaya dan ancaman yang mengancam kita itu kelihatannya lebih nyata. Lebih nyata mengancam kita dibandingkan dengan penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus yang tidak bisa kita lihat. Hanya bisa kita rasakan lewat iman kita. Oleh sebab itu diperlukan iman untuk bisa merasakan penyertaan Tuhan. Terutama ketika kita dipanggil untuk bersaksi sebagai murid-murid Tuhan. Lalu apa yang hendak kita saksikan? Dalam bacaan kita ayat 3b mengatakan demikian. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan Yesus memberitakan kepada para murid tentang kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah itu adalah kerajaan di mana Allah menjadi rajanya dengan kuasanya dan murid-muridnya menjadi rakyat yang menjadi milik raja itu. Kerajaan Allah di mana Allah dengan kuasanya memelihara, melindungi, dan juga mewujudkan kehidupan yang indah di dunia ini. Bahkan melalui Tuhan Yesus, Allah sudah berkenan untuk memberikan kasih-Nya yang begitu besar melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah menunjukkan Allah yang menjadi raja dan Allah yang memelihara, Allah yang menuntun, Allah yang memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia. Maka nilai-nilai kerajaan Allah itulah yang harus kita beritakan kepada siapapun di tengah dunia ini. Nilai kerajaan Allah itu meliputi kasih, keadilan, damai sejahtera, kejujuran, kesetiaan. Itu yang harus kita beritakan lewat kata-kata dan perbuatan kita. Kita harus berani mewujudkan di tengah kehidupan kita masing-masing nilai-nilai kerajaan Allah tadi. Memang tidak mudah
kita dipimpin Roh Kudus dan dimampukan, tetapi kita harus mau dipimpin dan merasakan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersaksi tentang nilai-nilai kerajaan Allah itu harus kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Di tengah-tengah keadaan kita saat ini yang begitu memprihatinkan, di mana kita dianjurkan untuk tinggal di rumah kita masing-masing, kita sesungguhnya diberi kesempatan juga memberitakan tentang nilai kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita diajar untuk membangun kebersamaan, untuk saling menolong, untuk boleh bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada di tengah keluarga, tugas-tugas keluarga, bahkan tugas-tugas anggota keluarga secara tolong-menolong. Jika itu bisa terjadi, kesempatan tinggal di rumah, kesempatan membangun keluarga kita masing-masing, dan mewujud nyatakan nilai kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan jika ada anggota keluarga yang mengalami ketakutan, kecemasan, kita dipanggil untuk menguatkannya. Jika ada yang terganggu kesehatannya, kita dipanggil untuk peduli kepadanya. Sehingga ketika nanti selesai, kita bisa keluar kembali dari rumah kita masing-masing. Ada banyak latihan yang kita lakukan sebagai praktek dari nilai-nilai kerajaan Allah. Di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, sungguh indah jika nilai kerajaan Allah kita praktekkan, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh kita akan bisa merasakan kalau nilai kerajaan Allah kita praktekkan, maka akan terjadi hidup rukun, saling mengasihi, tidak membeda-bedakan, bahkan saling peduli. Di tengah-tengah gereja, seluruh warga gereja bisa saling peduli. Apalagi di tengah-tengah keadaan sekarang ini, bisa saling menopang satu dengan yang lain, bisa saling menolong, bisa saling menguatkan. Juga di tengah-tengah masyarakat, saya membaca tulisan di WA Group yang isinya demikian. Cobalah engkau menengok ke kanan kirimu, ke kanan kiri di sekitarmu, dengan telinga yang terbuka, dengan mata yang tajam, dengan perasaan dan tangan yang terbuka untuk siap melihat saudara kita yang ada di sekitar kita, dan juga siap menolong mereka. Kita dipanggil untuk bersaksi dengan nyata melalui kehidupan kita masing-masing. Tapi bukan sesuatu yang mudah, tadi saya katakan. Penyertaan Roh Kudus kadang tidak mampu kita rasakan, sehingga kita merasa bersaksi sendiri tanpa Roh Kudus. Dan itu tentu berat bagi kita semuanya. Hidup kita ini adalah hidup untuk bersaksi. Selamat bersaksi, selamat untuk mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah. Yaitu kasih, damai sejahtera, keadilan. Dan semuanya itu jika kita praktekkan, sungguh akan mendatangkan ketentraman, mendatangkan kerukunan, mendatangkan hal yang baik di tengah-tengah masyarakat kita yang keadaannya sekarang seperti ini. Selamat berjuang, selamat bersaksi, Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu,
saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik persembahan minggu, persembahan bulanan, maupun persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara demikian. Yang pertama, dikumpulkan di rumah masing-masing dan diserahkan ke gereja pada saat kebaktian di gedung gereja telah diadakan kembali. Yang kedua, persembahan dapat juga ditransfer ke rekening Bank BRI, unit Palagan, nomor 7307 01 00 7949 537 atas nama Gereja Kristen Jawa Dayu. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu gedung gereja dan kantor GKJ Dayu. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita dari Kidung Jemaat 19. Bait pertama, ketiga, dan 5. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan,
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan anak-anakku yang terkasih, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita dan juga doa persembahan, dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, kebaikan-Mu kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu tadi mengingatkan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau berkenan memelihara kehidupan kami. Engkau berkenan untuk memberi kebaikan bagi dunia ini. Bahkan dimulai dari karya Tuhan Yesus, Engkau sudah menyediakan bagi kami cinta kasih-Mu yang berupa keselamatan melalui karya Tuhan Yesus. Engkau memanggil kami Tuhan, agar kami bersaksi dan menyaksikan karya-Mu itu. Menyaksikan tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Menyaksikan tentang kasih, keadilan, damai sejahtera. Juga kami Engkau panggil Tuhan. Tidak hanya menyaksikan lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan nyata dengan mewujudkannya di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Oh Tuhan, Kau berkenan untuk mengingatkan kami bahwa kehidupan kami saat ini sedang dalam situasi yang memprihatinkan. Kami keluarga-keluarga harus tinggal di rumah untuk sementara waktu ini. Dan Kau mengingatkan ada kesempatan bagi kami untuk mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan saling peduli, saling menolong, saling mengingatkan di antara anggota keluarga kami Tuhan. Sehingga pada waktunya keadaan ini menjadi membaik, kami sudah Engkau latih untuk mempraktekkan apa yang Kau ajarkan, untuk saling mengasihi, untuk mempraktekkan terwujudnya damai sejahtera, untuk mempraktekkan juga keadilan. Tuhan terima kasih, demikian juga di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah masyarakat, Kau memanggil kami agar kami peduli, agar kami boleh menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran dan telinga kami untuk peduli kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Kami berdoa bagi gereja-Mu di sini GKJ Indayu Tuhan. Kau berkati dalam pelayanannya, Kau berkati majelis gereja-Mu. Kau berkati seluruh warga gereja di tengah-tengah keadaan seperti ini. Berikan semangat, berikan sukacita kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, bagi yang lanjut usia, hadirlah. Engkau kuatkan dan Kau sembuhkan. Bahkan Kau kuatkan kembali tubuh mereka yang lemah karena sakit penyakit dan karena usia. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan di dalam mengatasi virus ini Tuhan. Berikan semangat kebersamaan. Berikan semangat untuk peduli satu dengan yang lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih menempuh bangku sekolah atau kuliah, terutama yang akan menghadapi ujian, yang juga akan mencari sekolah yang lebih tinggi Tuhan. Engkau yang akan memberikan pada mereka tempat pendidikan yang lebih tinggi, yang sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan. Kami berdoa bagi para orang tua, Tuhan berkati, agar mereka juga boleh menjadi orang tua yang mendampingi anak-anaknya. Kami menyerahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Dan yang akan kami kumpulkan semuanya, persembahan yang berwujud apapun Tuhan. Kau berkati agar berguna untuk pelayanan kepadamu melalui gereja-Mu di sini. Kami juga menyerahkan seluruh doa kami ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Pujian 176, bait pertama dan kelima. Kristen menengadahlah. Kristen menengadahlah, lihat juru selamatku, naik ke dalam terang Mekah, dengan kuasa-Nya penuh, dengan kuasa-Nya penuh. Bersoraklah jemaat bagi Kristus Sang Raja, kasih-Nya serta rahmat kekal selamanya, kekal selamanya. Bapak, Ibu, Saudara dan anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan terimalah berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.